Di malam Natal, tepat pada tanggal 24 Desember, kota diselimuti suasana perayaan. Namun di balik kemeriahan itu, terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya menewaskan satu nyawa, tapi juga mengubah hidup seorang pria bernama Yong. Korban dalam insiden tersebut adalah sahabat dekatnya. Dia bernama Jack, seorang yang telah bersamanya melewati kerasnya dunia sejak lama. Meskipun publik dan pihak berwenang menganggapnya sebagai kecelakaan biasa, tapi Yong justru mencium ada kejanggalan. Naluri analitisnya yang tajam mengatakan bahwa ini bukan sekedar peristiwa tragis, tapi ada skenario tersembunyi di baliknya. Yong pun yakin ada pihak tertentu yang sengaja menyingkirkan Jack. Dan sejak saat itu, dia memutuskan untuk menyelami kembali dunia yang telah lama ia kuasai. Dunia yang kelam namun penuh perhitungan. Pagi harinya, lokasi kecelakaan masih disterilkan oleh petugas, membuat lalu lintas lumpuh total. Di tengah kemacetan itu, seorang pengusaha tua mulai kehilangan kesabaran. Ia hampir disenggol oleh kurir makanan yang sedang terburu-buru, dan hal itu membuatnya naik pitam. Tanpa pikir panjang, ia mengejar kurir tersebut untuk memberi pelajaran. Namun, langkah agresif justru membawa malapetaka. Saat hampir mengejar kurir, ia terjebak di sebuah lokasi konstruksi yang terbengkalai. Dan tiba-tiba, sebuah benda besar jatuh dari atas, menghancurkan mobilnya. Belum sempat ia bernapas lega, tembok di sampingnya pun runtuh, tempat menimpanya. Nyawanya pun tidak tertolong. Yang mengejutkannya adalah semua insiden ini bukan kebetulan. Kematian pria tua itu ternyata bagian dari skenario yang sudah diatur rapi. Dan dalang dari semuanya adalah Yong sendiri. Bukan sekedar pria biasa, Yong adalah pemimpin dari sebuah kelompok bayangan yang dikenal sebagai tugas pembersih. Mereka tidak bekerja dengan tangan kosong, tapi dengan rencana yang tak terbaca. Hari itu, usai menyelesaikan misi dan menerima pembayaran dari klien, Yong mengumpulkan timnya di markas rahasia. Dalam organisasi ini, ia ditemani oleh 3 orang kepercayaan. Yang pertama bernama Jongman, dia adalah si pengalih perhatian. Yang kedua ada Chon, sang ahli penyamaran. Dan Jackie, otak di balik strategi yang nyaris tak pernah gagal. Namun malam itu berbeda, Yong terlihat gelisah. Saat diskusi mulai menyentuh soal kematian Jack, matanya tampak redup. Ada sesuatu yang menghantui pikirannya. Dalam perjalanan pulang, Jongman yang belum tahu siapa Jack sebenarnya penasaran dan mulai bertanya kepada Jackie tentang kenapa Yong begitu terpukul dengan kematian Jack. Jackie hanya menarik napas pelan sebelum menjawab karena Jack bukan orang biasa bagi Yong. Mereka bukan cuma sahabat, tapi juga pendiri dari organisasi ini. Dari kecil, mereka sudah tumbuh bersama, bertahan di tengah dunia yang keras dan tak ramah, hingga akhirnya membentuk kelompok pembersih ini. Mendengar penjelasan itu, Jongman hanya bisa terdiam. Di pagi berikutnya, Yong terlihat sedang memperhatikan seorang wanita yang datang menghampirinya. Namanya Jo Yong Sun. Dia datang bukan sekedar ingin ngobrol santai, tapi membawa sebuah permintaan yang mengejutkan. Ia ingin seseorang disingkirkan. Yang bikin Yong heran, target yang dimaksud adalah ayah kandungnya sendiri. Jo Yong Sun lalu meletakkan sebuah map berisi berkas sang ayah di tempat yang telah disepakati. Yong mulai mempelajari dari isi dokumen itu dan menemukan sebuah cerita yang rumit dan kelam. Dari berita-berita lama terungkap bahwa Jo Yong Sun adalah anak dari keluarga terpandang. Ibunya seorang pebisnis properti sukses, sementara ayahnya adalah seorang jaksa senior dengan reputasi yang solid. Namun, semuanya berubah ketika sang ibu terjerat skandal besar, yaitu tuduhan suap yang mengguncang keluarganya. Saat itu, sang ayah justru seolah-olah berusaha menjaga karirnya sendiri dan membiarkan ibunya terpuruk sendirian. Tak lama kemudian, sang ibu meninggal dalam kecelakaan misterius. Sejak saat itu, Jo Yong Sun yakin ibunya bukan sekedar jadi korban nasib, tapi korban dari skenario yang dirancang oleh ayahnya sendiri. Dan kini, dia ingin keadilan itu ditegakkan dengan caranya sendiri. Namun saat Jongman mencoba menyelidiki kasus ini terlebih dalam, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Perasaannya mengatakan bukan hanya kelompok mereka yang bermain di dalam misi ini, ada kelompok pembersih lain yang juga mulai bergerak. Kekhawatiran itu membuat Yong langsung mengumpulkan timnya lagi di markas untuk membahas situasi ini. Tapi di tengah pertemuan itu, terlihat jelas kalau Yong makin sering berbicara sendiri. Bayangan Jack, sahabat lamanya, seolah terus hadir dalam pikirannya. Delusi itu semakin nyata, membuat timnya mulai khawatir karena Yong bukan lagi pemimpin yang mereka kenal dulu. Keesokan harinya, Yong dan timnya duduk bersama, membahas detail target baru mereka, yaitu sang jaksa, yang juga ayah dari Jo Yong Sun. Berbagai metode telah disusun, mulai dari sabotase mobil hingga skenario kecelakaan lalu lintas. Tapi setelah mempertimbangkan potensi korban yang tak bersalah, mereka memutuskan untuk tidak melibatkan orang lain dalam rencana ini. Lalu Jackie, si ahli strategi, mengusulkan sebuah ide, yaitu eksekusi menggunakan aliran listrik. Metode ini dianggap bersih, tanpa jejak, dan bisa dimanipulasi seolah insiden biasa. Yong menyetujuinya dengan satu syarat, mereka harus menunggu hujan agar situasi lebih sulit dideteksi. Beberapa hari kemudian, misi mulai berjalan. Yong memantau setiap pergerakan sang jaksa dan orang-orang di sekitarnya, mencatat kebiasaan mereka dan mencari celah terbaik. Dan malam itu pun tiba. Para wartawan berkumpul untuk meliput wawancara jaksa di ruang publik. Kilatan kamera mereka akan menjadi penyamaran sempurna untuk mengeksekusi rencana. Namun, di saat bersamaan, sebuah siaran live dari seorang YouTuber misterius mulai mencuri perhatian. Dalam siarannya, ia mengatakan bahwa seorang jaksa akan segera kehilangan nyawanya dan pelakunya dikenal dengan nama manusia kupu-kupu. Hal itu tentu saja membuat suasana semakin mencekam. Di sisi lain, langit mulai mendung dan hujan akhirnya turun, sesuai dengan prediksi Yong. Saat sang jaksa bersiap untuk wawancara, Yong mendengar isi percakapan telepon yang membuatnya terdiam. Jaksa itu menyebutkan nama anaknya, yaitu Jo Yong Sun. Yong pun mulai mencurigai sesuatu. Apakah mungkin sang ayah juga menyewa kelompok pembersih untuk menghilangkan putrinya sendiri? Tanpa membuang waktu, Yong memberi instruksi cepat pada timnya. Tapi saat ia memberi kode pada Jackie, tak ada respon sama sekali. Jackie menghilang. Jongman pun mulai panik, merasa misi kali ini akan gagal tanpa peran Jackie. Namun Yong tetap tenang. Baginya, rencana sudah disusun dengan begitu rapi. Kehilangan satu orang bukan berarti segalanya akan hancur. Mereka tetap lanjut. Jongman terus memotret jaksa dengan flash kamera, mengarahkan cahaya seolah tak sengaja. Dan di momen yang krusial, Jo Yong Sun mendorong kursi roda sang ayah yang meluncur tepat ke tiang listrik. Seketika aliran listrik menyambar dan membuatnya tak sadarkan diri. Semua orang yang ada di lokasi mengira ini hanyalah kecelakaan biasa. Padahal mereka baru saja menyaksikan misi sempurna yang dirancang tanpa jejak. Setelah eksekusi berhasil, Yong dan timnya segera menyelidiki keberadaan Jackie yang sejak tadi tak memberi kabar. Dan akhirnya, sebuah pesan dari J membuat mereka bergerak cepat. Dia mengaku telah menemukan Jackie di sebuah halte bus. Yong langsung menuju lokasi itu, tapi belum sempat bertemu, tiba-tiba sebuah bus melaju kencang ke arahnya. Untungnya, dia berhasil menghindar. Meski selamat, kejadian itu membuat Yok semakin curiga bahwa ada yang tidak beres di sekitarnya. Apalagi setelah dia menyadari dua anggotanya yaitu Chong dan Jae tampak menyembunyikan sesuatu. Rasa curiga itu terus mengganggu pikirannya. Dan bayangan Jack mulai muncul lagi. Dalam pikirannya, Jack berbicara, meyakinkannya bahwa ada pengkhianat dalam kelompok mereka. Kecurigaan itu bertambah menjadi keyakinan. Yong pun akhirnya menyuruh Chon dan Jae pergi ke markas. Sementara itu, di luar sana, YouTuber misterius yang memprediksi kematian jaksa tiba-tiba jadi viral. Ramalannya yang telah membuat jumlah pengikut melonjak tajam. Namun, di balik ketenarannya, ada sosok yang memberinya informasi, entah siapa.
Tapi yang jelas, orang itu punya akses terhadap rahasia kelam yang tak sembarangan. Keesokan harinya, Young mulai membuntuti Jo Yong Sun lagi. Dia ingin memastikan apakah wanita itu bekerja sama dengan kelompok lain. Tapi saat mengamati, yang dilihat hanyalah Jo Yong Sun duduk sendirian, bersedih, didatangi polisi biasa. Tak ada yang mencurigakan, sampai akhirnya matanya tertuju pada sosok yang tak asing, yaitu Jackie. Yah, Jackie berdiri di depan foto sang jaksa, seolah sedang berduka. Yong pun mendekat dengan rasa penasaran bercampur curiga. Namun, yang membuatnya bingung, Jackie malah memanggilnya dengan sebutan Jack, bukan Yong. Seolah-olah dia lupa siapa dirinya. Yong pun memutuskan untuk mengikuti Jackie ke rumahnya. Dan di sana, ia menemukan sesuatu yang memilukan. Kondisi rumah yang berantakan, penuh kekacauan. Jackie ternyata mengalami gangguan serius. Penyakit yang menggerogoti ingatannya perlahan-lahan. Sosok yang dulu cerdas dan tangguh, kini hanyalah bayangan dirinya yang dulu. Yong terdiam. Ia tak pernah menyangka bahwa salah satu orang yang paling ia percaya bisa berubah seperti ini. Kesedihan itu tidak berlangsung lama karena kecurigaan dalam benaknya belum padam. Ia kembali mengawasi Jo Yong Sun, namun perhatiannya beralih ke pria kantoran misterius yang baru saja muncul di sekitarnya. Yong mulai menduga bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Kecurigaan Yong terhadap pria kantoran itu makin kuat saat ia melihat pria tersebut menyerahkan sebuah berkas kepada Jo Yong Sun. Isinya tampak rahasia dan interaksi mereka tidak seperti transaksi biasa. Yong tahu ini bukan pertemuan biasa antara klien dan penyedia jasa. Lalu, sebuah siaran langsung dari YouTuber misterius kembali mencuri perhatian. Kali ini, ia mengungkap ciri-ciri petugas pembersih dan semua yang ia sebutkan sangat mirip dengan si pria kantoran yang sedang diamati Yong. YouTuber itu juga menyebut target eksekusi selanjutnya, yaitu seorang jurnalis muda yang belakangan terus membuntuti pria itu. Yong semakin yakin pria ini adalah bagian dari kelompok pesaing. Malam harinya, Yong menyusup masuk ke kantor pria kantoran tersebut. Di sana, ia menemukan sebuah dokumen penting, tertanggal, dan menunjukkan satu nama, yaitu jurnalis muda yang disebut dalam siaran tadi. Tanpa buang waktu, Yong memasang alat penyadap agar bisa memantau aktivitas pria itu dari jarak jauh. Keesokan paginya, seorang detektif datang ke kantor pria itu untuk menanyakan soal kejanggalan di kasus asuransi jaksa. Ternyata sebelum meninggal, sang jaksa memindahkan seluruh dana asuransinya kepada anaknya. Namun, pria kantoran itu menjawab dengan sangat tenang dan meyakinkan, hingga detektif pun tak punya alasan untuk mencurigainya. Setelah detektif pergi, pria itu langsung menelpon seseorang seolah memberi kode bahwa tugas mereka harus segera diselesaikan sebelum orang lain mendahului. Yong yang terus memantau makin yakin bahwa kelompok lain sudah bergerak cepat. Hari berikutnya, ia melihat Jo Yong Sun bertemu lagi dengan pria kantoran itu. Kali ini untuk mengambil dana asuransi sang ayah. Namun, ada yang aneh dalam obrolan mereka. Pria itu mengatakan bahwa Jo Yong Sun berhutang budi pada dirinya. Tapi Jo Yong Sun membalas dengan dingin, mengatakan bahwa dia tak ingin pernah bertemu lagi. Kalimat itu membuat Yong semakin yakin bahwa ada kontradiksi besar antara mereka. Setelah Jo Yong Sun pergi, Yong membuntutinya sampai ke area parkir. Dan di sanalah segalanya berubah. Dia melihat anak buahnya berniat mengambil uang dari Jo Yong Sun. Bagi Yong, ini jelas tanda pengkhianatan. Tanpa ragu, dia menghabisi orang itu. Namun, sebelum bisa menenangkan diri, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Jo Yong Sun jatuh dari atap gedung tepat di hadapan Yong, dan nyawanya pun tak tertolong. Yong yang masih terkejut belum sempat berpikir panjang. Tiba-tiba ponselnya berdering. Suara Jackie terdengar panik. Ia mengatakan dirinya sedang dalam bahaya. Yong langsung meluncur ke rumah Jackie. Namun, sesampainya di sana, segalanya sudah terlambat.
Polisi telah lebih dahulu dan Jackie telah tiada. Rumah penuh garis polisi dan Yong hanya bisa berdiri terpaku. Satu demi satu orang kepercayaannya pergi dan ia mulai kehilangan pegangan. Dengan tubuh lemas dan pikiran yang kacau, Yong kembali ke kontrakannya. Tapi rasa aman itu hanya ilusi. Saat membuka pintu, dia mendapati ruangannya telah porak-poranda. Barang-barang pribadinya raib, termasuk satu benda yang paling ia hargai, yaitu catur kesayangannya. Itu bukan pencurian biasa. Ini adalah pesan. Seseorang telah masuk ke dunianya dan merobek sisa-sisa kontrol yang masih ia pegang. Dan semakin jelas, pria kantoran yang selama ini dianggapnya sebagai target bukanlah orang biasa. Bukan sekedar pegawai asuransi, tapi sosok berbahaya yang tahu cara bermain di balik layar. Namun sebelum Yong sempat mengambil tindakan apapun, dunia luar kembali membuat langkah yang lebih dulu. Sang YouTuber misterius yang selama ini seolah hanya pengamat, tiba-tiba menyamar sebagai kurir paket dan menyusup ke stasiun TV. Tujuannya yaitu membajak siaran dan mengungkap satu kebenaran besar di hadapan publik. Lewat live streaming yang berhasil disabotase ke seluruh negeri, dia mengumumkan bahwa si manusia kupu-kupu yang selama ini dicari-cari bukanlah orang lain, melainkan Yong sendiri. Semua orang terdiam. Dan lebih dari itu, pria kantoran yang selama ini dicurigai ternyata hanya pegawai biasa. Tugasnya sederhana, yaitu mengurus donasi yang diberikan oleh Jong Yong Sun untuk seorang jurnalis. Donasi bukan target eksekusi. Semuanya mulai berubah arah. Yong pun sangat terpukul saat menyadari bahwa seluruh kekacauan ini, semua dugaan, pengkhianatan, kematian Jackie, kematian Jo Yong Sun bukan disebabkan oleh musuh, melainkan oleh delusi dirinya sendiri. Kecurigaan yang tak berdasar, asumsi yang mengaburkan realita, dan dendam yang membutakan logika. Apa yang selama ini ia anggap sebagai misi keadilan ternyata hanya rangkaian keputusan yang menyebabkan nyawa-nyawa tak bersalah melayang. Dengan perasaan bersalah, Yong menyerahkan diri ke kantor polisi. Ia menceritakan semua yang ia lakukan, berharap bisa menerima hukuman yang pantas. Namun, detektif yang menangani kasus itu mengatakan, tanpa bukti konkret, tak ada yang bisa dilakukan. Semua kejadian yang terjadi tampak seperti insiden biasa. Tak ada satupun yang bisa mengaitkan Yong secara langsung. Dan meskipun dia ingin dihukum, hukum tak bisa menyentuhnya. Sebaliknya, sang detektif justru menyarankan agar Yong menemui psikiater. Karena jelas, yang selama ini menjadi lawan terbesarnya bukanlah mafia, tapi pikirannya sendiri. Namun, sebelum film ini benar-benar berakhir, satu fakta terakhir telah diungkap. Detektif itu ternyata bukan detektif biasa. Ia adalah bagian dari kelompok pembersih lainnya, yaitu organisasi bayangan yang selama ini ingin menghancurkan Yong dari dalam. Dan sekarang, saat Yong telah tumbang, dialah satu-satunya pemain yang tersisa di papan. Dan cerita pun berakhir dengan satu pertanyaan yang menggantung di kepala penonton. Siapa sebenarnya yang mengendalikan permainan ini sejak awal?